yang tidak masuk? Ada. Coba diucapkan sebutin nama ada berapa? 5. Ini itu adalah peserta didik dapat memahami ketentuan dari ibadah haji yang meliputi yang pertama pengertian beserta dasar hukum, yang kedua tentang rukun dan syarat wajib haji, yang ketiga wajib haji, yang keempat sunah-sunah haji, yang kelima larangan sama haji, terus yang terakhir hikmah ibadah haji. Sebelum kita menginjak pengertian dari ibadah haji itu sendiri, maka kita harus paham terlebih dahulu mengenai sejarah ibadah haji itu sendiri. Apa ada yang paham mengenai sejarah ibadah haji? Aidan paham. Gimana Aidan coba? Secara singkat ibadah haji bermula dari Nabi Ibrahim. Bermula dari Nabi Ibrahim ketika suatu dulu Nabi Ibrahim itu diutus sama Allah untuk apa? Untuk membuat Ka'bah sebagai tempat ibadah yang dikunjungi oleh manusia. Lalu tata cara ibadah haji itu sendiri disempurnakan kepada masa Nabi Muhammad. Oleh sebab itu ibadah haji itu sendiri bertujuan sebagai napak tilas. Napak tilas itu apa? Lagu berjalan. Ya, napak tilas itu seperti halnya kita berjalan dari sejarah masa lalu yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim. Misalnya ketika Nabi Ibrahim dulu pernah kalian dengar bahwasanya Siti Hajar itu sudah tidak mengeluarkan air susu, sehingga beliau itu lari-lari dari Bukit Safa ke bawah untuk mencari air agar Nabi Ismail tidak ke Hausa. Oleh sebab itu ibadah haji ini, semua ibadah haji ini bertujuan agar apa? Agar ada perubahan tingkah laku setelah kembali ke daerah masing-masing. Gunanya itu apa? Karena apa? Karena ibadah haji itu sendiri adalah ibadah fisik yang mana butuh mental, butuh kesehatan yang penuh. Oleh sebab itu, ibadah haji itu sendiri harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dari sini sudah paham mengenai ibadah haji. Ya pasti kalian di MI atau SD dulu kan sudah pernah mempelajari tentang ibadah haji kan ya. Nah, sekarang kita lebih mengenai ibadah haji itu sendiri. Sekarang pengertian tentang ibadah haji. Pengertian ibadah haji
Pengertian dan jenis-jenis ibadah haji. Ada yang bisa membaca? Coba. Yoga. Kelihatan kan? Ya. Secara bahasa. Di sana ada. Nah, pengertian ibadah haji itu diperinci menjadi dua hal. Dirinci menjadi dua hal, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, ibadah haji itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu hajjah, yang berarti menyengaja sesuatu. Begitupun istilahnya, diawali dengan sengaja mengunjungi Ka'bah atau risiko. Melakukan beberapa amal ibadah dengan cara Ya, syarat-syarat di sini nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Jenis-jenis ibadah haji yang kita pahami, jenis ibadah haji itu ada tiga. Yang pertama apa? Ifrad. Ifrad itu bedanya sama tuh di kalau ifrad hajinya terlebih dahulu baru umrohnya. Terus kalau tamattu umroh dulu baru haji. Sedangkan yang qiran itu haji dan umroh secara maksudnya bagaimana? Ada yang paham? Maksudnya begini, misalnya ketika di Indonesia kita sering dengar kan ada yang kloter awal, ya kan? Ada yang kloter awal, ada yang kloter akhir. Nah, biasanya yang kloter awal itu mereka ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Nah, terus ketika di Mekah mereka itu mengerjakan umroh terlebih dahulu. Karena apa? Karena belum waktunya haji. Sedangkan yang kloter akhir itu biasanya berangkatnya itu berdekatan dengan waktu haji, sehingga haji yang dilakukan itu haji ifrad. Hajinya dulu baru ifrad. Awal biasanya itu umroh dulu. Kalau terakhir biasanya haji dulu baru umroh. Atau ada juga yang haji dan umrohnya secara bersama. Akan tetapi yang harus dilakukan adalah haji ifrad. Sehingga ketika ada seseorang yang melakukan haji tamattu dan haji qiran, maka orang tersebut akan dikenai sanksi atau denda, yaitu dam. Dam itu denda atau sanksi yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang melanggar peraturan haji. Seperti halnya yang saya jelaskan tadi, kan yang harus dilakukan adalah haji ifrad, ya kan? Misalkan ada seseorang yang melakukan haji tamattu atau haji qiran, maka orang tersebut harus mengeluarkan dam atau denda. Dendanya berapa? Nanti dijelaskan. Karena sudah ada ketentuan dari Allah sendiri-sendiri. Dari pengertian dan jenis-jenis ibadah haji sudah dapat dipahami? Dapat dipahami enggak? Sudah. Kita geser ke selanjutnya.
baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ya, nah maksudnya ayat ini itu adalah dasar hukum ibadah haji. Mengapa demikian? Dikarenakan pada ayat ini dan sekali seumur hidup. Terus saya bagaimana kalau ada orang yang hajinya itu berkali-kali? Bagaimana kalau ada orang kalau hajinya berkali-kali? Banyak, iya. Tetapi kewajiban haji dia hanya sekali. Jadi haji yang setelahnya itu adalah haji. Haji sama umrah apa bedanya? Apa bedanya? Ada dua perbedaan mengenai haji dan umroh. Kalau haji waktunya ditentukan, kalau umroh tidak ditentukan. Kalau haji ada wukuf di Arafah, kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Jadi wukuf itu berhenti pada Arafah untuk mengajarkan Al-Quran. Sudah, Zaki paham di sini Zaki. Hukumnya haji apa Zaki? Bagi yang mampu. Sunnah apa wajib? Bagi yang wajib. Ya, wajib bagi yang mampu dan satu kali selamanya. Ya, satu kali seumur hidup. Terus kita lanjut ke syarat dan rukun ibadah haji. Nah, syarat wajib haji maksudnya itu bagaimana? Perbedaan antara syarat dan wajib dan rukun itu apa? Saya tahu nggak? Saya bertanya syarat dan rukun. Bedanya apa? Perbedaan antara syarat dan rukun. Syarat itu adalah suatu hal yang harus ada sebelum melakukan sesuatu. Ya, sebelum harus dipenuhi. Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu itu namanya syarat. Kalau rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi saat
sesuatu. Jadi kalau syarat wajib haji maka sesuatu dan yang harus dipenuhi sebelum melakukan haji. Kalau rukun haji sesuatu yang harus dipenuhi saat melakukan haji. Syarat dan rukun ibadah haji. Yang pertama, syarat wajib haji itu apa? Islam. Berarti kalau ada non muslim yang berangkat ke Baitullah, apakah hajinya mereka sah? Tidak sah. Terus yang kedua, balik. Balik itu apa? Ya, sudah dewasa atau sudah dikenai hukum. Hukum apa, Pak? Jadi, ya hukum syariat, hukum agama Islam. Balik. Ya, Ciri-ciri balik, Pak. masih belum tahu Zaki. Jangan-jangan kamu belum balik. Belum, Pak. Terus yang kedua ini balik. Misalkan ada anak umur 10 tahun laki-laki, 10 tahun laki-laki. Mereka dia diajak orang tuanya apakah hajinya sah? Sah. Jika sudah dewasa. Balik. Kalau sudah balik, kalau belum balik Ya Allah yang tahu. hajinya tetap sah, akan tetapi belum menggugurkan kewajiban dia melaksanakan haji. Kalau misalkan dia belum balik, maksudnya gimana? Jadi ketika sudah dewasa nanti dia masih terhukumi atau masih diharuskan untuk melakukan haji lagi. Bayar mana lah, Pak? Iya. Kalau dia mampu. Tahu, Pak. Dan yang menjadikan dia ikut sama orang tuanya, yang biayai kan orang tua. Otomatis dia belum mampu. Kalau misalkan dia sudah dewasa, dia mampu, maka jadi gini kan, gini kan itu iya. Meskipun ketika kecil dia sudah melakukan paham Zaki? Nah, terus yang ketiga akal sehat. Kalau misalkan ada orang gila yang haji di Baitullah tiba-tiba punya banyak dia akan sah Tidak sah. tidak sah. Boleh mandi enak enak. Kenapa? Karena dia tidak berangkat sehat. Terus yang keempat, merdeka. Merdeka itu artinya apa? Merdeka itu artinya tidak budak. Tidak budak. Yang mana? Budak nggak boleh. Mengapa budak tidak boleh? Karena dia masih dalam lingkup majikannya. Kalau misalkan dia berangkat haji, otomatis kegiatan yang harus dilakukan oleh si budak mengenai majikannya kan tidak dilakukan, ya kan? Berarti tidak sah karena dia belum merdeka. Kecuali si budak misalkan ada seorang A, namanya misal namanya Ina gitu ya. Aini. Aini misalnya dia budak. Terus suatu saat majikannya itu dimerdekakan. Ipul. Majikannya itu memerdekakan Aini tersebut. Maka ketika dia sudah merdeka, kalau dia berkenan untuk melakukan haji, maka itu hajinya sah atau tidak? Sah atau tidak? Kalau dia sudah merdeka kok. Sah. Ya. Kalau dia belum merdeka, hajinya tidak sah. Dan kau pun kok. Kamunya ya. Yang keempat, mampu di sini berarti apa? Mampu secara fisik. Yang kedua, ekonomi, materi, ya uang. Terus yang ketiga, keamanan. Keamanan itu maksudnya apa? Misalkan kalau sekarang kan ada konflik
Palestina Israel. Terus ada seorang dari Palestina ingin melakukan haji, maka orang tersebut tidak diwajibkan. Karena apa? Karena ditakutkan di tengah jalan ada kejahatan, ya kan? Ada kejahatan, ada keamanan yang membahayakan diri. Maka kewajiban haji tersebut baginya tidak wajib dulu karena keamanannya belum paham? Terus kita beranjak walaupun ibadah haji. Jadi ibadah haji tadi yang membedakan itu di yang kedua, wukuf di Arafah. Yang pertama kan ihram beserta dengan niatnya haji. Labbaik Allahumma labbaik. Sama itu namanya tasbih. Nawaitu Haji. Labbaik Allahumma hajjah. Bukan untuk kemas seperti itu. Labbaik Allahumma hajjah. Itu ihram beserta dengan niat. Nah, ihram di sini itu ada dua. Kalau yang haji, ihram disertai dengan niat. Ihram itu apa, Zaki? Ihram itu apa? Ihram. Pakaian putih-putih yang digunakan saat berhaji. Ya, ihram itu mengenakan pakaian yang dilakukan sebelum melakukan haji. Jadi pas ketika misalkan kalian nanti pergi haji, amin. Ketika ihram itu mengenakan pakaiannya beserta dengan niat. Jangan sampai ketika sudah selesai ternyata kalian belum niat, maka harus diulang dalam niat itu mudah sampai. Terus yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu biasanya tanggal berapa? Ya, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita di sini lagi puasa apa? Puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa Zulhijjah itu kan ada dua. Tasbih sama Arafah. Nah, kenapa dinamain puasa Arafah? Karena pada hari tersebut orang-orang haji itu sedang melakukan wukuf di Arafah. Maka dari itu sebagai penghormatan umat Islam sedunia kita disunahkan untuk melakukan puasa. Agar apa? Agar pahala kita bisa mendapatkan berkah dari orang-orang yang melakukan tawaf. Terus yang ketiga, tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah selama kali ya. Nah, di sini Ka'bah itu kan kotak toh persegi kan? Ya, itu bus. Bentuknya kan ada empat sisi. Empat sisi. Nah, ketika tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu yang mana? Bisa ngasihkan? Ya, kan gini. Di sini kan ada letusan batu kan. Terus di sini ada makam Ibrahim, di sini ada Ismail, makam Ibrahim. Terus di sini nanti ada Rupiah nih. Nah, tawaf itu dimulai dari sini. Terus nanti di sini tuh ada pilar hijau. Harus selaras dengan pilar hijau, harus lurus. Jadi misalkan pilar hijaunya di sana. Jadi misalkan sampai kalau mengajar mengawali putaran itu dimulai dari Hajar Aswad. Terus dengan ya berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan kalau jarum jam kan gini. Ya loh. Kalau tawaf itu
biasanya itu Coba Mbak. ya kita ini terus gini. Tapi kalau ditutup ya kan tidak pakai cukup di mulut, cukup ini aja. Sebagai apa? Sebagai simbol bahwa kita sudah melakukan awal. Kalau ini tadi sebagai simbol kita menghormati rukun ibadah. Paham? Paham tidak? Paham. Terakhir, ada sa'i. Kalau sa'i itu kan jalan dan berlari, berlari-lari kecil dari sofa ke marwah. Jadi gini, kalau sofa, ini sofa misalkan ya. Ini marwah, ini sofa, di sini, terus ini marwah. Nah, antara sofa dan marwah, ini nanti kayak gitu. Satu, hitungannya harus. Kalau tadi kan hitungannya satu putaran kan, kalau dia sampai ke Hajar Aswad berarti satu putaran. Kalau kalau sa'i itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Terus nanti di tengah-tengah itu biasanya ada lampu hijau. Nah, yang disunahkan untuk untuk berlari kecil itu di antara lampu hijau. Di antara bukit sofa dan marwah ini ada lampu hijau. Misalkan ini kan ke arah sofa, di sini ada pilar hijau, lampu hijau. Di sini mulai dari lari kecil sampai ke pilar hijau yang kedua. Terus misalkan kalian sudah nyampe, boleh jalan kaki sampai ke sini. Terus nanti ada pilar hijau lagi, ada yang kecil sampai ke sini, baru sampai lagi. Paham? Paham. Terus yang kelima, tahallul. Tahallul itu apa sih? Ya, menghalalkan perkara yang semula diharamkan dengan cara memotong sebagian rambut. Sunahnya itu 3 kali, minimal 3 helai, tiga helai. Akan tetapi yang disunahkan orang laki-laki adalah Terus ini garisnya yang tahallul itu harus yang mencukur rambutnya harus yang sudah dan harus makro. Jadi misalkan Zaki benar. Jadi misalkan kali Zaki umroh sama atau haji sama orang tuanya, maka Zaki diperbolehkan dicukur rambutnya oleh ayahnya. Jikalau ayahnya sudah dicukur oleh orang lain. Terus yang terakhir adalah teknik itu berhubungan dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh dibolak-balik. Ini urutannya. Sudah ya, nanti kita lanjutkan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, akan kita lanjutkan mengenai wajib haji. Wajib haji itu suatu hal yang wajib ada ketika haji. Yang pertama, ihram dari mikot. Ihram yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jadi di haji itu ada 2 mikot. Yang pertama mikot zamani. Kalau zamani itu berarti waktu. Kalau makani itu tempat. Jadi kalau misalnya mikot zamani itu dimulai dari 1 Syawal sampai bulan haji, yaitu ya. Terus kalau mikot makani itu ada beberapa hal. Misalnya siapa ya? Misalnya Raka berangkat haji dari Indonesia, maka mikot makaninya nanti itu dari Yalam Lam. Kalau misalkan Raka berangkat dari Madinah, maka mikot makaninya itu di
Iki sepeda. Nah, T-shirt kalau misalkan raka berangkat dari kota Taif, maka mikot matanya di Wadul Manazil. Jadi sudah ada perincian tersendiri mengenai dari arah mana dia berangkat. Apa depan set Terus yang kedua, bermalam di Musdalifah. Kemarin kan ada pertanyaan, bermalam itu istilah lainnya apa? Itu mabit itu bahasa Arabnya. Mabit artinya bermalam di Musdalifah. Terus yang ketiga, melempar jumroh atau kenapa kok dinamai jumroh apa sepeda 6. Full 3 kenapa dinamai melempar jumroh? Karena Angkat 7 double jump. melempar jumroh itu untuk mengingat bahwasanya dulu yang dari itu diganggu oleh setan. Oleh sebab itu, pada zaman dahulu beliau itu melempari batu sehingga pada pelaksanaan haji juga dilakukan karena untuk Ayo. meladani kisahnya Nabi Ibrahim sewaktu melempari setan. Ayo lagi lihat Terus lagi. yang keempat, melempar jumroh. Tiga jumroh itu apa saja? Ulah, Usta, Akobah. Jadi yang Akobah ini dua hal. bingung Mbak. Ya, ibu Yang pertama yang jumroh Akobah yang pertama itu yang wajib. Terus yang ketiga ini Ikan asin kan terus double lagi pada kesenangan. itu dilakukan lagi pada tanggal 11, 12 dan Ibu kereta 13. Kalau yang melontar jumroh yang awas dilakukan jenis pada macam tanggal kat itu lah. tanggal Itu 10 satu-satu. ya pada hari raya haji. Terus yang kelima adalah bermalam di Mina, sama halnya juga dengan bermalam di Musdalifah. Bermalam itu namanya mabit. Tidur ini saya beneran Terus yang tawaf wada itu tawaf perpisahan. Jadi tadi belum dijelaskan ya. Tawaf itu ada 3. Yang pertama tawaf apa? Tawaf kudum. Yang pertama tawaf kudum, yaitu tawaf selamat datang. Yang kedua tawaf ifadah, yaitu tawaf fardu yang harus ada ketika haji atau umroh. Yang ketiga itu tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Terus yang terakhir tidak melakukan perbuatan yang dilarang, baik itu maksiat, baik itu memotong kuku, berburu hewan atau yang lain. Terus kita bergeser ke sunnah-sunnah haji. Sunnah-sunnah haji membaca tarbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqabah pada hari raya Idul Adha. Yang melontar jumroh yang pertama tadi loh, yang tanggal 10 Dzulhijjah. Bacaan tarbiyah ada yang tahu? Mari kita baca bersama-sama ya. Hafal kan? Kalau tidak hafal dibuka bukunya halaman 92. Kita baca bersama-sama bacaan tarbiyah. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulku la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Ini bacaan tarbiyah. Ini baca ketika apa? Di seluruh rangkaian haji kita membaca. Kalau misalkan kalian tidak bisa bacaan-bacaan tambahan dari yang harus dibaca, maka bacaan ini yang dibaca. Baca tarbiyah secara terus-menerus sampai melontar jumroh Aqabah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Terus yang kedua, berdoa sesudah membaca tarbiyah. Berdoanya seperti apa? Terserah kalian. Semua hal yang ingin didoakan bisa. Baik itu keluarga, guru, atau yang lain. Jangan sampai berdoa kepada kekasihnya yang belum halal. Tapi kalau kalian sudah suami istri, kalian berangkat haji, maka juga mendoakan keluarga kecilnya. Jadi yang ketiga, ketika sudah membaca doa, terus kita dianjurkan atau disunahkan membaca zikir. Zikirnya seperti apa? Terserah. Zikir itu kan banyak. Ada yang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau
alhamdulillah, terserah kalian. Yang penting banyak zikir. Nah, ketika selesai zikir, sholat 2 rakaat sesudah sholat. Jadi, ketika sholat ini harus menghadap ke multazam. Multazam itu apa? Pintu Ka'bah. Kan ini tadi kan Ka'bah. Nah, di sini itu ada pintu. Jadi sholatnya kalian harus selaras lurus dengan pintu Ka'bah ini. Misal sholatnya di sini. Kalau tidak bisa gimana? Minimal kalian selaras dengan makam Ibrahim atau multazam. Makam Ibrahim itu yang warna kuning. Kalau kalian lihat Mekah, flag ini biasanya itu kan ada kuning di sini toh. Ya, itu makam Ibrahim. Terus yang agak setengah lingkaran itu namanya Ismail. Paham? Ya, di situ. Sholat 2 rakaat sesudah sholat. Kalau misalkan bisa masuk ke Ka'bah, akan tetapi kan tidak, kebanyakan orang bisa. Nah itu tidak termasuk sunnah. Bagaimana kalau tidak dilakukan? Tidak apa-apa, tidak bisa karena ini harganya sunnah. Kalau dilakukan berarti dia mendapat pahala. Kalau tidak dilakukan berarti dia tidak mendapatkan dosa. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu larangan haji. Larangan haji di sini itu diberi dari 3 hal. Yang pertama bagi laki-laki. Ketika haji tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Entah itu jahitan biasa, sulaman atau hal lain. Mungkin dikait-kaitkan dengan benang atau yang lain. Kenapa tidak boleh? Ya, karena emang seperti itu. Syariatnya tidak boleh pakai pakaian berjahit. Karena pada zaman Nabi Ibrahim kan pakaiannya kan juga sederhana loh. Tidak seperti yang sekarang. Maka dari itu pelaksanaan haji pun demikian. Kita meneladani Nabi Ibrahim yang mana sewaktu itu pasti beliau juga tidak memakai pakaian seperti yang kita sekarang. Terus yang kedua, tidak boleh menutup kepala. Jadi ketika selama pelaksanaan haji tidak boleh memakai peci. Terus ketika pakai baju ihram ini dada sebelah kanan itu tidak boleh tertutup, jadi tidak boleh dibuka, tidak boleh tertutup, jadi harus dibuka separuh, disilangkan ketika memakai baju ihram. Baju ihram kan ada 2 helai, yang pertama biasanya buat sarung, terus yang kedua itu buat miring. Terus bagi perempuan tidak boleh menutup aurat, tidak boleh menutup muka dengan tangan. Salah bicara. Tidak boleh menutup muka dan tangan. Terus bagaimana kalau wanita bercadar? Ya, wanita bercadar biasanya itu buka terus pakai topi gitu. Kan boleh, kalau wanita kan boleh pakai penutup kepala, jadi pakai topi jadi terus kadang-kadang dikasih itu selai panjang biar nggak langsung kelihatan sama wanita. Terus larangan bagi laki-laki dan perempuan itu ada beberapa hal. Yang pertama, memakai wangi-wangian baik pada badan atau pakaian. Jadi misalkan memakai wangi-wangian ini ketika kalian sudah berniat ihram. Misalkan kalian belum niat, maka itu diperbolehkan. Jadi misalnya gini, kalian berangkat ihramnya jam 10. Terus kan sebelum ihram kan kalian mandi sunnah. Mandi besar. Nah ketika itu kalian memakai sabun, memakai wangi-wangian, itu masih boleh. Tetapi ketika kalian sudah niat, sudah memakai baju ihram dan niat, maka selama perjalanan haji dan umrah mungkin itu tidak boleh memakai wangi-wangian. Terus bagaimana kalau sujud? Bau badan. Ya itu emang di situ pahalanya kalian nanti. Satu keringat itu kan juga pahala. Iya kan? Begitupun juga dengan orang mencari nafkah. Satu keringat itu pahala. Iya. Kan umrah haji itu kan juga ibadah. Terus garis bawahnya ketika tawaf itu seperti hanya ibadah sholat.
Jadi ketika tawaf jangan sampai mungkin kalian nanti tawaf ya kalian bisa umroh dan haji, amin. Jangan sampai ketika tawaf itu kalian main HP. Karena itu sama halnya dengan sholat. Ketika kita sholat, kita fokus loh, ya kan? Kita fokus sholat, tanpa kita bergerak, tanpa kita makan, minum, apa, main HP. Begitu pun ketika tawaf. Terus gimana kalau misalnya kita pengen mendokumentasikan setelah putaran ke-7? Jogging berarti. Pagi hari. No, sepatu Ketika putaran ke-7 baru diperbolehkan. Akan tetapi sebelum putaran ke-7 jangan sampai kalian mendokumentasikan. Karena itu termasuk dosa. Karena itu masih dalam rangkaian seperti ibadah sholat. Terus harus suci kalau tawaf. Kalau di luar tawaf itu boleh ketika berhadas. Khusus tawaf itu harus bersih, harus ada wudunya dulu. Kalau misalkan setelah tawaf, terus setelah sholat sunat 2 rakaat kita batal gimana? Kalau kalian masih bisa untuk ke kamar mandi, wudu lagi, itu lebih baik. Kalau misalkan sudah kan? Ayam di sana tuh banyak kamar mandi. Banyak bisa gendut, Mbak. Pas tawaf, air zam-zam boleh dibuat malah lebih baik. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nggak ada air. Di sana sudah disediakan. Terus yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan. Itu juga berlaku untuk semua laki-laki atau perempuan. Jadi selama umroh haji tidak boleh memotong kuku juga, tidak boleh potong rambut kan, menghilangkan rambut kan otomatis potong rambut tidak boleh. Memotong kuku, mengakadkan nikah atau menjadi wali nikah atau yang menikah atau yang dinikahi juga tidak boleh. Jadi di sini terus bagaimana kalau misalkan ada orang yang nikah di Mekah? Nah itu berarti dia di luar rangkaian ibadah haji atau umroh. Di luar itu. Terus yang ke-5, bersetubuh bagi suami istri. Kalau misalkan ada yang honeymoon ke Mekah dan Madinah itu bagaimana? honeymoon. Ya kan biasanya kan ada kan? Nah berarti dia di luar rangkaian ibadah umroh atau hajinya di luar. Jadi misalkan sudah tahallul boleh dia melakukan hubungan suami istri. Terus yang terakhir berburu atau membunuh hewan, baik itu hewan yang buas atau hewan yang biasa, yang liar dan halal dimakan, seperti ayam unta, Ada pertanyaan tadi, haji bisa dilakukan sekali atau berapa kali? Yang haji itu 1 kali. Misalnya dia punya banyak uang, boleh. Tapi yang kedua dan seterusnya adalah terus ada pertanyaan lain? Tidak. Beneran? Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari pemaparan hari ini dan hajinya. Untuk selanjutnya dilanjutkan LKS yang belum selesai nanti dikumpulkan di jam terakhir jam 11.20 dikumpulkan LKS-nya. Insya Allah. Sekian